Halo, selamat pagi rekan-rekan semua, para hiring partner, judges, dan para instruktur sekalian. Di sini kami dari grup 2 akan menjelaskan tentang final project kami, yaitu tentang Good Style. Kami beranggotakan dengan 4 orang, yaitu pertama saya, Rida Fadi, yang kedua ada William Hugo, Irfan Fahmudin, dan juga Alaizar Ikrami. Hasil survei e-commerce 2021 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa dari seluruh usaha yang dilakukan pendataan sampai dengan 31 Desember 2021 tercatat 25,25% melakukan kegiatan e-commerce. Sementara sampai dengan 30 Juni 2021 tercatat 25,92%. Meskipun ada kenaikan, data ini masih menunjukkan bahwa usaha yang melakukan penjualan barang atau jasa melalui internet di Indonesia masih tergolong sangat rendah dan didominasi dengan jenis usaha konvensional. Lalu hasil survei juga menunjukkan bahwa dari seluruh data yang masuk sampai dengan 31 Desember 2021, di Indonesia tercatat dari seluruh pelaku usaha e-commerce, kategori G mendominasi kegiatan e-commerce dengan persentase hampir separuhnya, yaitu 46%. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat membatasi mobilitas keluar rumah, baik untuk bekerja, beribadah, maupun untuk berbelanja. Peralihan metode berbelanja offline menjadi online menjadi fenomena yang tidak terhindarkan seiring kemajuan teknologi. Metode berbelanja online semakin memudahkan pelanggan untuk memilih berbagai produk atau barang dan jasa berdasarkan preferensi yang mereka inginkan. Fashion menjadi jenis barang atau jasa yang banyak terjual pada urutan kedua dengan proporsi usaha yang menjual sebanyak 20,71%. Dan dari latar belakang inilah kami membuat satu sistem yang bernama Good Style. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, William Hugo. Oke, perkenalan lagi. Halo, we are Good Style. Nah, apa itu Good Style? Well, Good Style adalah aplikasi yang dapat prediksi sebuah tipe produk fashion seperti topwear, bottomwear, sepatu, dan lain-lainnya. Dan dari situ akan direkomendasikan sebuah produk fashion dari foto yang dapat diupload oleh user. Next slide. Sebelum saya masuk ke dalam goals Good Style, saya akan jelaskan target consumer kami. Kami dari Good Style lebih fokus kepada yang satu e-commerce, yang kedua UMKM, dan ketiga adalah retail business. Untuk goals Good Style adalah yang pertama reduce cost, yang kedua reduce human resources, ketiga reduce work cycle, dan yang keempat adalah predict best fashion untuk consumer. Untuk memperjelas goals kami, saya akan menjelaskan dengan contoh. Misalkan sebuah retail business mempunyai sebuah best seller produk yang mau tidak dijual lagi. Daripada membeli fashion produk yang bisa dikatakan untested atau baru, dapat menggunakan aplikasi kami untuk mendapatkan fashion produk yang lebih trusted untuk dijual kepada consumer. Untuk slide berikut akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Oke, berikut ini merupakan alur pengerjaan yang telah kami lakukan. Pertama, kami melakukan pengumpulan data dari produk fashion e-commerce yang bersumber dari Kaggle. Kemudian kami melakukan pre-processing data terhadap data seperti data cleaning, query data yang dibutuhkan, dan melakukan pemisahan data untuk nantinya digunakan dalam model CNN maupun model rekomendasi sistem. Dan kemudian kami akan membuat dua model, yaitu CNN model sebagai image classifier dan model rekomendasi sistem. Kedua model ini pun kami akan lakukan improvisasi untuk mendapatkan akurasi model yang sangat baik. Dan setelah itu, kami akan melakukan deployment terhadap model yang telah kami buat dalam bentuk web app. Next slide. Dan grafik ini menunjukkan hasil dari model yang telah kami buat dan improve. Model ini memiliki akurasi sebesar 87% dan loss yang cukup rendah yaitu 38%. Dan model yang telah kami buat ini merupakan model yang baik, namun hasil prediksi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan akurasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alaizar Ikrami. Oke, terima kasih Mas Irfan. Di sini saya akan melakukan demo terhadap web app yang telah kami buat dari kelompok 2. Di sini adalah tampilan Good Style yang merupakan tampilan web app kami. Ada sedikit profile. Kemudian di sini user dapat melakukan input berdasarkan gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya di sini saya input gambar sepatu. Nah, dari hasil inputan ini, model dapat melakukan prediksi terhadap image yang diinput.
Ya, terlihat bahwa model berhasil melakukan prediksi dengan benar. Dan jika kita masukkan user ID misalnya 4.000 dan sesuai dari yang dimasukkan adalah gambar sepatu, di sini jika kita lihat hasilnya adalah ya, ini adalah rekomendasi yang akan diberikan kepada pengguna web app kami. Ya, baik, misalnya yang diinputkan oleh user berikutnya adalah gambar pakaian, topwear. Nah, jika model kami melakukan prediksi berdasarkan inputan yang diberikan oleh user, dapat dilihat bahwa ya, model dapat melakukan prediksi dengan benar. Kemudian kita menginput user ID misalnya 2000, kemudian subkategorinya adalah topwear sesuai dengan hasil prediksi yang diberikan tadi. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, dan ini adalah hasil rekomendasi yang akan ditawarkan oleh user kami. Ya, sekian pendemoan dari aplikasi kami. Kita kembali ke slide. Ya, baik. Ya, terakhir adalah conclusion. Yang pertama adalah need more training process to get a better result. Yaitu model kami belum harus lebih dilatih lagi untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang kedua adalah kami belum dapat melakukan koneksi antara inputan hasil output dari CNN, kemudian dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam input dari recommendation system. Kemudian yang ketiga adalah kami menyadari bahwa hasil yang diberikan belum baik, khususnya di rekomendasi sistem, sehingga jika diberikan waktu lebih, kami akan melakukan improve lagi terhadap model kami, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang sesuai berdasarkan inputan yang dilakukan oleh user. Ya, saya kira demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.